Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, di pembelajaran yang ke-1. Untuk kompetensi dasar kita hari ini mengandung 3 muatan pelajaran ya. Yang pertama ada bahasa Indonesia, kemudian matematika, dan yang terakhir ada SBDP. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengenal denah lingkungan rumah. Yang kedua, siswa dapat mengenal, mengurutkan, serta membandingkan nilai pecahan uang. Dan yang ketiga, siswa dapat mengenal birama, pola ketukan birama, serta dapat mempraktekkan pola ketukan sesuai birama. Kita lanjut ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan sebuah teks bacaan. Kalian simak di halaman 1 di buku tema kalian masing-masing. Di sini judul teksnya adalah tugasku sehari-hari. Siti, siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk pembelajaran 1 diawali dengan teks bacaan ya. Ibu akan bacakan, hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah ya. Jadi penting sekali nih ketika kita berada di rumah itu kita harus saling bekerja sama ya. Ketika kita merawat di rumah ya, merawat keadaan rumah kita. Jadi jangan sampai hanya ayah ibu saja yang merawat tanaman di rumah, menjaga kebersihan di rumah, tapi itu adalah kewajiban dari seluruh anggota keluarga. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Di sini ada gambar denah rumah. Nah, kita akan mengenal letak rumahnya Siti ya. Nah, Siti itu tinggalnya di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Kemudian di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000 ya. Di sini kalian perhatikan. Jadi kalau kita mau melihat letak kanan atau kiri rumah di denah, itu kita jangan berpatokan dengan tangan kita ya. Kalau misalnya kita berpatokan dengan tangan kita, pasti kita sebutkan di sebelah kanan rumah Siti siapa? Rumahnya Ayu. Itu salah ya. Jadi kalau kita lihat denah itu kebalikan dari kanan dan kiri kita ya. Jadi kalau misalnya di kanan kita berarti di denah itu kiri. Kalau misalnya di kiri kita berarti di denah lihatnya di kanan ya. Itu yang harus kita ingat ya. Nanti kedepannya mungkin kita akan belajar tentang mata angin ya, supaya kita tahu letak kanan, kiri, atas dan bawah di gambar atau di gambar denah.
Nah, sekarang berdasarkan denah yang tadi sudah kita perhatikan baik-baik ya sama-sama, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ya, sesuai dengan denah yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Di sini ada pertanyaan pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, jawabnya Adi yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti. Pertanyaan kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Jawab, Ayu yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti. Pertanyaan ketiga, di manakah rumah Siti? Nah, jawab, di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Yang keempat, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Jawab, Rp1.000 ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah ya. Nah, jadi karena Siti itu kalau mau pergi ke sekolah harus naik angkutan umum, maka setiap hari Siti itu mendapatkan uang saku. Nah, uang sakunya Siti itu terdiri atas berbagai pecahan uang ya. Nah, selain dipakai untuk ongkos taksi, Siti juga selalu menyimpan sisa uang sakunya ya. Jadi uangnya itu ditabung di dalam celengan ayam. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal mata uang ya. Nah, jadi uang yang Siti tabung tadi itu merupakan uang rupiah ya. Siti mengerti, jadi rupiah itu adalah nama mata uang Indonesia. Jadi setiap negara itu punya mata uangnya masing-masing ya. Dan Indonesia salah satunya itu mata uangnya adalah rupiah. Nah, jadi mata uang rupiah itu ada dua macam ya. Ada yang berbentuk kertas dan ada juga yang berbentuk logam. Nah, sekarang kita akan belajar menelaah ya tentang mata uang rupiah. Nah, tadi kan diceritakan bahwa Siti itu naik angkotnya dari rumahnya ke sekolah itu sebesar Rp1.000 ya, Rp1.000. Nah, ini cara membacanya Rp1.000. Kalau cara menuliskannya adalah berarti menggunakan Rp, kemudian nulis 1000, 1.00, kemudian diberi tanda koma, kemudian ada 0 di belakangnya. Ibu akan membahas satu persatu ya. Yang pertama dari angka 0 yang di belakang koma ya, yang paling belakang yang ada 2. Ini menyatakan nilai sen. Kemudian ada tanda koma. Itu tanda komanya gunanya untuk memisahkan antara nilai mata uang dengan nilai sennya ya. Kemudian yang ketiga ini 1000-nya, ini mewakili nilai mata uangnya. Jadi uang itu adalah 1000. Dan yang terakhir ada Rp. Rp ini menyatakan mata uang berupa rupiah ya. Jadi kalau rupiah itu disingkatnya Rp. Jadi setiap kita mau menuliskan nilai pecahan mata uang, jangan lupa menggunakan ini ya, menggunakan Rp ya, menulis Rp di paling depan. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa pecahan nilai uang ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah uang logam terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama di sini ada koin 100 ya. Cara menuliskannya seperti ini. Rp 100,00. Nah, jadi kalau cara menulisnya kita bisa menulis dengan cara Rp 100,00 itu ya. 100 rupiah. Kemudian kalau untuk cara membacanya dibacanya 100 rupiah. Yang kedua ada 200 rupiah ya cara membacanya. Kemudian dapat ditulis Rp 200,00 ya. Lanjut, yang ketiga ada 500 rupiah ya, cara membacanya 500 rupiah. Dapat ditulis 500-nya pakai Rp ya, Rp 500,00. Dan yang terakhir ada 1000 rupiah ya, ini dibacanya 1000 rupiah, ditulisnya Rp 1000,00 ya. Ini yang harus kita ingat ya. Jadi cara membaca dan cara menuliskan pecahan nilai uang tuh berbeda. Kalau misalkan kita menuliskan nilai pecahan, jangan lupa menggunakan
Rp dan ditulis dalam berupa angka. Sedangkan kalau dibaca berarti itu berupa tulisannya atau cara kita membacanya ya, seperti itu. Lanjut, nah sekarang kita akan belajar membandingkan nilai pecahan uang ya. Nah jadi sebelumnya tadi kita sudah membahas ada 4 macam uang logam yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi nilai dari setiap pecahan uang logam itu bisa kita bandingkan. Nah, yang harus kita ingat adalah ketika kita akan membandingkan nilai pecahan uang, kita lihat dulu, kita harus ingat mana uang logam yang terkecil dan mana uang logam yang terbesar. Jadi dari keempat uang logam yang tadi, uang yang terkecil adalah Rp100 dan yang terbesar adalah Rp1.000. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk mengerjakan soal tentang membandingkan nilai pecahan uang. Oke, nah berikut di sini ada 2 pecahan uang. Yang pertama ada 100, kemudian ada 200. Nah, sekarang kita akan bandingkan. Bagaimana cara membandingkannya? Kita lihat yang uang logam yang pertama. Uang logam yang pertama adalah 100 ya. Kemudian yang di sebelahnya adalah 200. 100 itu lebih sedikit atau lebih banyak dari 200? Ya. Jadi Rp100 itu lebih kecil dari Rp200 atau bisa kita tuliskan Rp100 lebih kecil dari Rp200. Sekarang kita coba dengan soal yang lain. Di sini ada Rp200 dan Rp500. Kalau kita bandingkan antara 200 dengan 500, 200 itu lebih kecil dari 500. Jadi bisa kita tuliskan Rp200 lebih kecil dari Rp500. Lanjut, ada contoh yang lain. Di sini ada uang Rp1.000 dan Rp100. Kalau kita bandingkan, 1.000 ini lebih banyak atau lebih sedikit ya? Oke, jadi 1.000 ini lebih besar dari Rp100. Atau bisa kita tuliskan Rp1.000 lebih besar dari Rp100. Sekarang contoh berikutnya. Di sini ada Rp1.000 dengan Rp200. Kalau kita bandingkan, Rp1.000 itu lebih besar dari Rp200. Atau bisa kita tuliskan cara membacanya Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Jadi seperti itu ya cara kita membandingkan dua nilai pecahan mata uang. Sekarang kita lanjut, kita akan belajar bagaimana caranya mengurutkan nilai pecahan ya. Nah, jadi nilai mata uang itu bisa kita urutkan ya. Nah, di sini contohnya adalah Eko itu mempunyai uang Rp500, Rp100 dan Rp200. Nah, Eko akan mengurutkan ketiga pecahan uang tersebut. Sebelum mengurutkan, Eko membandingkan nilainya. Tadi kan sudah ya kita membandingkan. Sekarang kita akan mengurutkan 3 pecahan mata uang ini. Ada Rp500, Rp100 dan Rp200. Kita mulai dengan mengurutkan nilai pecahan uang dari yang terkecil ya. Kalau kita mau mengurutkan dari yang terkecil, berarti kita cari dulu yang nilainya paling kecil. Nah, nilainya yang paling kecil adalah Rp100. Setelah Rp100 ada Rp200 dan yang terakhir ada Rp500 ya. Jadi ingat, kalau mau cari nilai pecahan uang yang terkecil, cari dulu yang paling kecil baru kita urutkan. Oke. Sekarang kita akan mengurutkan nilai pecahan uang dari yang terbesar. Kalau dari yang terbesar berarti ingat kita harus cari dulu yang paling besar. Yang paling besar adalah Rp500. Setelah itu baru Rp200 dan yang terakhir ada Rp100. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih ya mengurutkan. Sekarang kita akan coba mengerjakan salah satu soal latihan yang ada di buku ya. Nah, di sini tugasnya, perintahnya adalah kita diminta untuk mengurutkan dari nilai yang terkecil ya. Nah, sekarang kalian perhatikan yang nomor 1.
dari ketiga pecahan uang ini tersebut, mana yang paling kecil kita beri nomor 1. Oke, ini yang nomor 1 adalah Rp100. Kemudian yang kedua Rp200 dan yang terakhir adalah Rp500. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Kita cari dulu mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah Rp100, kita beri angka 1. Kemudian Rp200 kita beri angka 2, dan yang terakhir Rp1.000 kita beri angka 3 ya. Lanjut, ini kita masih ngurutkan dari yang nilai terkecil ya. Di sini lanjut nomor 3, kita cari yang paling terkecil adalah Rp100, kita beri angka 1. Kemudian selanjutnya ada Rp200, kita beri angka 2, dan yang terakhir Rp500 kita beri angka 3. Lanjut nomor 4, kita perhatikan yang paling kecil adalah Rp100, kita beri angka 1. Kemudian Rp500 kita beri angka 2, dan Rp1.000 kita beri angka 3 ya. Jadi ketika kita mau mengurutkan nilai pecahan uang itu bisa dua macam ya. Tadi ada cara yang pertama, kita susun uangnya, dan ini cara yang kedua, kita memberikan keterangan di bawah nilai pecahannya ya. Lanjut. Nah, jadi tadi sesuai cerita yang sebelumnya tadi kita sudah baca, jadi di depan rumah Siti itu ada musola. Nah, di depan musolanya itu ternyata ada kentongan yang biasa dibunyikan saat waktu sholat tiba. Nah, jadi ternyata dari kentongan itu kita bisa membuat variasi bunyi loh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang birama ya. Nah, jadi birama itu artinya adalah ketukan yang berulang secara teratur ya. Beda dengan irama. Kalau irama itu bunyi yang teratur berulang ya. Jadi beda. Kalau birama ketukan, kalau irama itu bunyi ya. Dua-duanya harus teratur dan berulang ya, seperti itu. Nah, jadi ruas birama itu dibatasi oleh garis birama. Ada garis birama tunggal yang berarti jeda, ada garis birama ganda yang berarti berhenti. Agar lebih paham, kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, jadi di sini adalah contoh susunan birama ya. Kalau kalian perhatikan, nah yang pertama, jadi antara garis birama garis birama tunggal kemudian ketemu sama garis birama tunggal yang lain, itu hitungannya namanya disebut satu ruas birama ya. Kemudian nah, yang bulat-bulat ini adalah mewakili ketukan pada lagu ya. Kemudian nah, ini yang ada garis 1, ini namanya disebut garis birama tunggal. Jadi kalau misalkan ketika kita nyanyi ada not angka-angkanya itu, jadi kalau ada garis 1 berarti kita disuruh berhenti. Berhentinya lama atau sebentar? Ya, jadi berhentinya sebentar aja ya, mungkin sekitar 1 detik atau 2 detik. Kemudian yang terakhir ada garis 2 ya. Garis 2 lurus, itu biasanya dia ada di akhir lagu. Ini biasanya sebagai penanda lagunya berhenti ya, atau nyanyiannya sudah selesai. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kalian ingat ya, dan kalian pahami. Lanjut, nah jadi tadi kan kita sudah belajar tentang birama ya. Supaya lebih paham, kita akan belajar jenis-jenis birama. Jadi birama itu ada 4 macam ya. Ada birama 2, birama 3, birama 4, dan birama 6. Ini bisa kita lihat dari not angka pada lagu ya. Nah, di sini contohnya ada birama 2. Ini pada lagu Cicak-cicak di dinding. Kenapa dia disebut birama 2? Karena panjang ruas antara dua biramanya ini ada 2 angka ya. Yang jumlah not angka di antara garis birama tunggalnya ini ada 2. Kemudian yang kedua ada birama 3 karena dia ada
3 ya, di antara dua garis birama tunggalnya. Kalau birama 4 juga seperti itu karena ada 4, dan kalau birama 6 karena ada 6 ya. Walaupun misalkan di dalam satu not angka itu misalnya nih di tengah-tengahnya ada tanda titik Bu, tapi dia tetap dihitung ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal pola ketukan pada birama ya. Nah, jadi kalian perhatikan di sini ya, seperti yang tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Jadi antara satu, kalau ada garis birama tunggal ya, di antaranya itu ada not ya, ada notasi angka. Nah, itu dia hitungannya kalau ada 2 berarti dia 2 ketukan. Kalau ada 3 berarti dia ada 3 ketukan. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini kan ada 2 ketukan ya, semuanya masing-masing, dan setiap ketukan itu bisa kita variasikan. Nah, di sini kalau divariasikannya adalah prok yang pertama tepuk tangan, kemudian yang kedua prok kedua itu menghentakkan kaki. Nah, jadi bisa kita bentuk pola ketukannya seperti ini. Jadi tepuk kemudian hentakan kaki, tepuk hentakan kaki, tepuk hentakan kaki. Sebenarnya pola ketukan ini bisa bermacam-macam ya. Jadi bisa kalian sesuaikan. Lanjut, nah sekarang kita akan coba mempraktekkan pola ketukan sesuai birama ya. Nah, di sini ada biramanya 3 ketukan ya. Yang pertama itu ada bunyinya tek, tek sama tong. Nah, tek ini dari 2 batang kayu yang dipukulkan bersama-sama ya. Bisa juga kalian bisa menggunakan menggunakan pensil ya. Misalnya contohnya seperti ini, tek tek tong ya, jadi seperti itu. Bisa juga kita variasikan jadi tek baru tong baru tek, jadi tek tong tek, seperti itu. Jadi bisa divariasiin ya, jadi tek tek tong, bisa tek tong tek, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, selain tadi ya variasi ketukannya, bisa juga kita menggunakan tangan kita. Di sini variasinya dia biramanya 3 ketukan ya. Bunyinya adalah prok prok tuk. Jadi tepuk tangannya 2 kali, 2 baru tuk meja, seperti itu ya. Jadi diulang prok 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 tuk, seperti itu ya. Jadi itu macam-macam dari pola ketukan ya. Dan tadi yang dicontohkan itu biramanya ada 3 ketukan ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu untuk materi tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Semoga murid-murid Ibu di rumah semua paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan di rumah dan tetap belajar ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.